Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Di antaranya adalah dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 3890, resisten hingga ke Rp4.200 per sahamnya. Kemudian dari retail ada Aces juga direkomendasikan buy 795 hingga 920. Dari consumer ada Emyor juga direkomendasikan buy 2240 hingga 2550. Dan terakhir emiten rumah sakit tadi pun sempat kita singgung sebenarnya ada Mika juga direkomendasikan buy, range-nya juga masih cukup lebar 2560 hingga 2990. Telkom, Aces, Emyor dan Mika, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martano Lim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali. Yes. Langsung saja kita ke Telkom, Pak. Analisis secara teknikal sehingga Telkom masuk ke dalam saham pilihan Anda. Hari ini kembali menguat, Pak Hendra, 4.000 tampaknya cukup kokoh, tapi support Anda masih cukup jauh di 3890 ini. Apakah range harga tetap seperti itu dan posisi penguatan hari ini Telkom masih rawan untuk terkoreksi di bawah level 4.000-an, Pak Hendra? Kalau saya ketika sudah tembus yang kedua kalinya, ini kan betulnya sudah tembus 3 kali nih, Dev. Ya. Jadi yang kemarin lusa sudah tembus di atasnya 4.000, kemudian 4.010 ya, kemudian lagi di atas kemarin juga 4.000-an lebih, hari ini sudah 4.040. Kalau biasanya Telkom ini kalau sudah tembus 3 kali di atasnya top box, maka ini betulnya masih bagus banget. Target selanjutnya saya masih tinggi sekali. Kalau untuk Telkom ini 4210 sampai 4270. Dan kalau misalnya untuk supportnya sekarang sudah berubah karena tadi saya masuknya di area masih di atasnya 4010 ya, jadi 4020. Nah, kalau sekarang ini target saya adalah kalau misalnya di bawahnya 3930 maka akan saya baru lepas. Baik, tadi Anda katakan ini sudah 3 kali Telkom menembus level 4.000, tapi secara teknikal ada tidak Pak level resisten yang harus ditembus dan dipertahankan sehingga posisi Telkom semakin kuat untuk supportnya di atas 4.000-an? Ya, ini sudah tembus lagi. Jadi yang top box-nya ini kan sudah tembus lagi di 4040. Jadi top box yang selanjutnya resisten yang sangat kuat yang terakhir ini adalah 4010. Nah, sekarang kan yang harga terakhir kan kurang lebih sekitar adalah 4040 ini ya. Jadi persamaan. Jadi kalau misalnya masih tetap malah di atasnya 4040, 4050, maka saran saya buat yang sudah punya boleh nambah. Karena sudah range-nya di atas dan kemudian dia breakout. Ini betulnya bagus banget. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua dari retail ada Aces, Pak. Intraday hari ini Aces berbalik arah. Tadi sempat tertekan ke 835, penutupan hari ini di 855. Analisis Anda untuk Aces? Ya, Aces ini mantap ini sudah high-nya sudah terjadi. Kalau kita lihat dari boxnya ya, dari boxnya sudah terus-menerus temboknya itu meningkat. Nah, sekarang 855 target saya adalah untuk resisten selanjutnya ini adalah di 930 sampai 955. Nah, sekarang justru kalau yang untuk supportnya ini adalah resistennya dia yang terakhir yaitu adalah di top boxnya di 815. Kalau ini justru kalau dia nanti balik lagi di top boxnya yang sebelumnya dia tembus yaitu di 815 tersebut, maka ini sebaiknya harus jualan. Tapi kalau selama belum ada sinyal ini masih jauh, masih bisa 930 955. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Hendra, dari consumer Emyor, Pak. Buy di level berapa direkomendasikan penutupan hari ini di 2390, menguat di 1,70%. Ya, tadi betulnya ini sudah sempat high-nya sudah sangat bagus sekali ya. Jadi sempat di high-nya tadi di 2430 maka terjadi sinyal buy. Nah, tapi sekarang ini karena dia balik lagi di 2930 dan areanya persis di area lautan, jadi garis biru yang saya bikin itu maka sekarang dia masih ketahan di sana. Jadi kalau menurut saya mendingan sekalian aja karena dia top box-nya di 2460, maka sekarang rekomendasinya menurut saya lebih bagus kalau adalah ketika dia breakout aja sekalian di 2460.
Baik, ada sedikit perubahan untuk Emyor dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terakhir untuk Mika, Pak, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Buy di level berapa? Singkat saja untuk Mika. Kalau Mika sudah jelas, tadi kalau misalnya boleh di area sekarang 2770, bahkan kalau misalnya besok di atasnya 2800 juga masih Anda bisa kejar ini. Karena Mika ini sudah bebas halangan, ini sudah hampir resisten yang terakhir itu sudah hampir nggak ada lagi. Baik. Ya tinggal satu lagi yang resisten yang 2860, itu pun kalau itu biasanya sekitar 2-3 hari, biasanya kalau lagi jalan dia kena tuh. Oke, ada Telkom, ACS, Emyor, dan Mika. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, pertanyaan masuk ini selanjutnya ada Bapak Diki dari Kalimantan menanyakan MDKA, Pak. Baru masuk di 2560. Hari ini MDKA tampaknya tertekan cukup dalam, Pak Hendra. Ada peluang koreksi kembali atau ada peluang kembali balik ke 2600-an tidak, Pak? Singkat saja, Pak Hendra, untuk MDKA. 6,67% pelemahan hari ini. Kalau menurut saya sih masih justru ke bawah nih. Masih kemungkinan besar ini juga masih mengarah justru adalah ke 2390 ke 2270 loh. Jadi kalau menurut saya mendingan kalau misalnya Anda sudah salah, mumpung belum terlalu besar ininya, ini mendingan Anda out dulu. Oke, Bapak Diki dari Kalimantan Selatan, potensi turun secara teknikal dari pandangan Pak Hendra lebih besar jika dibandingkan untuk potensi kenaikan untuk saat ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pak Hendra, ada Bapak Wimur, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Untuk DKFT, Pak, support dan resistennya hari ini melemah di 1,90% di 103, Pak Hendra. Oke, kalau kita perhatikan DKFT di 103, maka support sama resistennya sekarang adalah di support yang keduanya, itu bisa benar-benar kalau di bawahnya 102, ini betulnya sudah sangat berbahaya. Nah, kalau misalnya selanjutnya menuju ke 95 supportnya, targetnya dia adalah di top boxnya dia di 111. Kalau selama 111 ini nggak terpecahkan, sebaiknya mendingan Anda out dulu. Baik. Begitu. Selanjutnya, Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan ACES, dan kebetulan ACES tadi sudah masuk ke dalam saham pilihan, supportnya di 795, resisten hingga ke 920. Sementara Bapak Anggiat ini sudah ambil posisi di 800 di tengah-tengah sepertinya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mohon info Goto setelah bergabung dengan TikTok bisa di resisten berapa? Rianto dari Tangerang, hari ini naik signifikan meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih terbatas, Pak Hendra. Analisis Anda untuk Goto? Goto tunggu break top box di 92. Ya, kalau dia 92 dia tembus, ini bagus banget. Targetnya dia nanti adalah untuk resistennya di 105 sampai ke 112 ya kalau untuk yang Goto. Nah, ini menurut saya sih cukup bagus. Oke. Gitu. Baik, dari Palembang ada Bapak Sultan, terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini dari pertambangan batubara untuk PTBA, Pak. Mohon analisisnya. PTBA masih di ranging dan dia supportnya di sini adalah di sekitar 2430. Tapi kalau menurut saya ini betulnya ada perhatikan aja bottom box-nya 2500. Kalau di bawah 2500 ini mendingan Anda out dulu. Nah, kemudian kalau targetnya adalah di sekitar 2750 sampai ke 2810. Baik, selanjutnya ada Bapak Purnomo, terima kasih juga sudah bergabung, tidak menyebutkan lokasi. Bagaimana dengan saham Arto? Analisis secara teknikal hari ini di penutupan juga koreksi 1,25%. Silakan Pak Hendra. Oke, kalau Arto ini sebentar ya, saya tadi belum sempat ini perhatikan. Arto ini 3170 ini masih belum terlalu bagus ya, ini malah cenderung ada kemungkinan masih breakdown di bawahnya 3090. Ini saran saya sih mendingan out dulu. Ini masih kemungkinan besar ini kalau sudah sideways dan kemudian lagi menuju bawah, ini jatuhnya mungkin sangat tajam nih. Baik, selanjutnya ada Bapak Victor dari Malang. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BMRI, Pak. Pertanyaannya adalah untuk BMRI baru ingin masuk sepertinya ini. Analisis Anda untuk BMRI? Jangan dulu, ini kan lagi turun. Oke. Lagi turun ini ya, kalau lagi turun seperti ini, Anda perhatikan aja dulu, jangan langsung buru-buru masuk. Kalau tunggu sampai dia terjadi bottom lagi, ya contohnya kalau misalnya terjadi bottom itu adalah ketika di tanggal
sekitar 6.300 di tanggal 26 Januari ya, di 6.300-an, atau ketika besoknya, ketika dia di 475, itu kan sudah terkonfirmasi bottomnya, itu baru boleh masuk. Sekarang ini malah menuju ke bawah, jadi jangan dulu. Oke. Mungkin beberapa investor juga berpendapat koreksinya sudah dalam nih, saatnya masuk atau tidak. Ternyata ada beberapa pertimbangan tertentu dari sisi bottom dari BMRI tadi di 6.300. Bapak Victor yang ada di Malang, selanjutnya Gajah Tunggal Pak. Saya akan coba cek ini, pertanyaannya datang dari Bapak Samekto dari Surabaya juga. Untuk Gajah Tunggal silakan Pak Hendra, singkat saja. Oke, Gajah Tunggal ini juga masih sempat dia tertingginya yang kemarin pada tanggal 8 Januari, tapi sekarang dia sudah 8 Januari itu dia di 1.200-an dan sekarang 1.075. Nah, ini juga sudah mau membentuk high lagi, tapi dia nggak berhasil. Jadi sekarang dia malah lebih turun high-nya. Maka saran saya sih Anda jangan buru-buru. Malah kalau ketika dia di bawahnya 1040, malah ini menurut saya sih mendingan out dulu. Oke, terakhir Pak singkat saja menanyakan saham Astra International Pak dari Henry Sum. Juga tidak menyebutkan lokasi, ini lebih ke arah untuk investasi jangka panjang. Bagaimana Anda melihat prospeknya? Singkat saja Pak Hendra. Kalau untuk Astra, kalau untuk jangka panjang betulnya Anda beli aja secara berkala boleh. Tapi kalau untuk trading ini tetap menurut saya masih ketika lagi downtrend, ini sebaiknya jangan dibeli. Ini target malah justru kalau dia di bawah lagi, di bottom box-nya di 4980, maka sebaiknya Anda jangan masuk lagi. Ini ya. Jawaban untuk Bapak Henry Sum, Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak Hendra. Terima kasih. Ada Bapak Hendra Martanolim, CEO dan founder Tiamo Capital. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.